Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 111. Keluar. Zhang Chen berteriak, matanya dipenuhi amarah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Wu Mengna dan dia sama-sama berada di peringkat di atas daftar kuat. Perbedaannya adalah Wu Mengna berada di peringkat ke-30, sedangkan dia berada di peringkat ke-23. Namun, meskipun dia berada di peringkat ke-23, peringkatnya jauh lebih tinggi. Faktanya, kekuatannya berada di bagian bawah daftar kuat. Dia bahkan lebih lemah dari Wu Mengna. Namun, dia adalah murid dari Master Hall Pil Refining Hall dan seorang jenius dalam alkimia. Dengan statusnya, dia berada di peringkat ke-23, dan tidak ada yang berani menantangnya. Seorang murid elit berdiri untuk semacam status. Ketika Wu Mengna menawar, murid-murid lain dari sekte dalam tidak berani menawar lagi. Dia meramu pil di depan semua orang. Selain ingin mendapatkan perhatian lebih, ia berharap bisa menjual pil dengan harga lebih tinggi. Namun, penampilan Wu Mengna mengganggu rencana awalnya. Pil pengumpul roh pola pertama biasanya bisa dijual seharga 20.000 poin kontribusi. Jika mereka mulai menawar, Spirit Gathering Pil mungkin bisa mencapai 25.000 atau bahkan lebih tinggi. Tapi sekarang, Wu Mengna ingin menggunakan statusnya sebagai murid elit untuk membeli pil pengumpul roh seharga 15.000 poin kontribusi. Dia bekerja keras untuk memperbaikinya, tetapi dia tidak hanya tidak menghasilkan banyak, dia bahkan kalah. Selanjutnya, ini bukan pertama kalinya Wu Mengna melakukan ini. Mengapa dia tidak marah? Hanya saja kekuatannya tidak cukup. Selain itu, tuannya biasanya tidak akan peduli dengan konflik biasa antara junior. Selain itu, Wu Mengna juga memiliki pendukung. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa untuk Wu Mengna. Benar, ini aku, Wu Mengna mencibir. Lanjutnya, tidak ada orang lain yang menawar. Beri aku pil pengumpul roh. Keberuntungan saya cukup bagus. Aku benar-benar bisa mendapatkan pil pengumpul roh pola pertama hari ini. Ketika banyak murid melihat pemandangan ini, mereka semua sangat marah, tetapi mereka tidak berani berbicara. Wu Mengna, jangan terlalu sombong. Zhang Chen berteriak dengan dingin. Saya tidak melangkah terlalu jauh. Ini adalah aturan dari Pil Refining Hall. Saya tidak melanggar aturan apapun. Wu Mengna tersenyum licik. Beri aku pil pengumpul roh. Anda adalah murid dari Aula Pemurnian Pil. Kamu tidak akan melanggar aturan kan? Zhang Chen menatap Wu Mengna dengan tatapan dingin. Dia mengertakkan gigi dan bertahan untuk sementara waktu. Dia masih mengirim botol giok ke depan. Pada saat ini, teriakan dengan seringai terdengar. Saya menawar 20.000 poin kontribusi. Kemudian, tatapan semua orang tertuju pada orang yang telah berbicara. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah. Siapa orang ini? Dia sangat asing. Aku tidak tahu, tapi karena dia berani menyinggung Wu Mengna, dia akan mendapat masalah. Wu Mengna tidak hanya berada di peringkat ke-30 dalam daftar kuat, kakaknya Wu Jie berada di peringkat ke-9 dalam daftar kuat. Selanjutnya, senior sekte sangat menghargai Wu Jie. Dia memiliki peluang tinggi untuk maju ke tingkat murid sejati. Orang terakhir yang menyinggung Wu Mengna tampaknya anggota tubuhnya dilumpuhkan oleh bawahan Wu Jie. Dia telah berbaring di tempat tidur selama setengah tahun. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada orang ini. Ngomong-ngomong, dia sudah selesai. Semua orang mulai berteriak, tetapi suara mereka tidak keras. Semua orang merasa bahwa Lin Xuan sudah selesai. Wajah mereka dipenuhi dengan penyesalan dan cibiran. Wu Mengna juga menoleh. Dia bisa merasakan aura Lin Xuan, dan jelas bahwa aura Lin Xuan lebih rendah darinya. Sepertinya dia bahkan belum mencapai tahap putaran kondensasi. Matanya menunjukkan ekspresi jijik. Apakah kamu yakin ingin melawanku? Bukankah ini aturan Pil Refining Hall? Penawar tertinggi menang. Kamu ingin melanggar aturan? Orang yang berbicara adalah Lin Xuan. Lin Xuan mengatakannya sambil mencibir. Sangat bagus. Wu Mengna mendengar kata-kata Lin Xuan, dan wajahnya menjadi suram. Apakah kamu melihat token ini? Anda adalah murid biasa. Anda mungkin tidak mengenal saya, tetapi Anda harus tahu token ini, bukan? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Sekarang, bersujud dan minta maaf padaku. Hari ini, aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, kamu akan tamat. Kemudian, Wu Mengna mengeluarkan token perak hitam. Itu adalah token daftar kuat Wu Mengna. Wu Mengna, jangan mempersulitnya. Saya akan menjual pil pengumpul roh kepada Anda. Suara dingin Zhang Chen terdengar seperti, aku bisa melepaskannya. Saya akan menggunakan 10.000 poin kontribusi untuk meminum pil pengumpul roh ini. Wu Mengna mengatakannya dengan senyum mengejek. Wu Mengna, jangan menggertak orang lain. Zhang Chen mengertakkan gigi dan berkata,
Tidak hanya dia tidak dapat memperoleh poin kontribusi, dia juga kehilangan sebagian dari materi. Karena kamu tidak mau, lupakan saja. Wu Mengna mengatakannya dengan acuh tak acuh. Senyum dingin di wajahnya menjadi lebih intens. Ekspresi Zhang Chen berubah, dan dia ingin setuju. Pada saat ini, Lin Xuan berbicara lagi. Tuan Zhang, jangan khawatir. Dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Lin Xuan mengatakannya dengan senyum dingin. Aku juga punya token yang lebih kuat darimu. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan membalik tangan kanannya, dan sebuah token muncul. Itu tidak sama dengan Wu Mengna. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa angka di atasnya berubah menjadi 28. Orang-orang di tempat kejadian melihat token daftar kuat di tangan Lin Xuan dan langsung terdiam. Semua orang melebarkan mata mereka karena tidak percaya. Segera, mereka memulai diskusi yang intens. Apakah ini benar-benar token daftar yang kuat? Itu tidak mungkin palsu, bukan? Saya ingat bahwa itu tidak ada orang seperti itu di daftar kuat. Omong kosong, tentu saja itu benar. Di sekte, siapa yang berani memalsukan token daftar yang kuat? Selanjutnya, tekanan ini tidak mungkin palsu. Saya ingat bahwa daftar kuat ke-28 adalah Hu Yuanhua, kakak senior Hu kan? Mengapa tokennya jatuh ke tangan orang ini? Ya, saya juga tidak mengerti. Mungkinkah dia menang dengan menantang Hu Yuanhua? Ada aturan di daftar kuat. Jika dia bisa menantang murid elit dan menang, dia akan bisa mendapatkan token dari orang yang dia kalahkan. Memang ada aturan seperti itu, tapi sepertinya tidak berhasil sama sekali kan? Setelah bertahun-tahun, murid sekte dalam mana yang Anda lihat yang berhasil menantang daftar kakak senior yang kuat? Tapi itu satu-satunya penjelasan. Mungkinkah ini diberikan kepadanya oleh kakak senior Hu? Ini bahkan lebih tidak masuk akal. Semua murid sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, dan mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka melihat Lin Xuan. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak bisa mengerti mengapa orang asing ini memiliki token daftar kuat. Ketika Wu Mengna melihat token daftar kuat di tangan Lin Xuan, ketakutan melintas di matanya, dan dia mendengus dingin. Siapa Anda? Mengapa Anda memiliki token daftar kuat ini? Token daftar kuat hanya tersedia untuk murid elit, mengikuti aturan sekte. Alasan saya memiliki token ini tidak perlu dikatakan, bukan? Adapun siapa saya, Lin Xuan mencibir. Saya Lin Xuan, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar nama ini sebelumnya. Lin Xuan, Wu Mengna tercengang ketika mendengar ini dan tidak bereaksi. Tapi sekaligus, dia menatap Lin Xuan dengan tidak percaya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia tidak bisa menahan tangis kaget. Lin Xuan yang memasuki sekte selama lebih dari sebulan. Jika tidak ada orang kedua bernama Lin Xuan, maka orang yang kamu bicarakan adalah aku. Lin Xuan menjawab dengan dingin. Adegan itu langsung terdiam. Kedua mata mereka melebar sekali lagi, dan mereka tercengang di tempat. Mereka memandang Lin Xuan dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Ini tidak mungkin, Wu Mengna bergumam dengan linglung, dan dia tidak percaya apa yang dia dengar. Bahkan Zhang Chen, yang tidak jauh di belakang Tungku, tercengang. Bab 112, Reputasi Lin Xuan. Lapangan itu sunyi, mata semua orang terbuka lebar. Mereka memandang Lin Xuan dan token daftar kuat di tangannya dengan ketidakpercayaan di wajah mereka. Setelah sekian lama, seseorang akhirnya bereaksi. Seiring dengan ledakan seruan, semua orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Dia Lin Xuan, bukankah dia murid baru? Itu benar. Dia, seorang pemula, berhasil menerobos ke daftar kuat hanya dalam waktu 1 bulan. Itu tidak benar. Saya mendengar berita dalam perjalanan ke sini. Setelah Lin Xuan mengalahkan Li Kuan di arena perjudian, dia menarik Hu Yuanhua untuk menantangnya. Kakak senior Hu menggunakan semua kekuatannya pada akhirnya, tetapi Lin Xuan mengalahkannya dalam 2 gerakan. Lin Xuan bahkan menghancurkan seluruh arena perjudian. Awalnya, saya tidak percaya ini, tetapi sekarang Lin Xuan telah mengeluarkan token daftar kuat yang awalnya milik kakak senior Hu. Sekarang, saya mulai percaya ini. Setelah mendengar apa yang kamu katakan, aku ingat. Ketika saya melewati arena perjudian, saya menemukan bahwa itu berbeda dari biasanya. Tidak ada satu orang pun di arena perjudian. Seluruh arena perjudian ditutupi dengan retakan, dan salah satu cincin bahkan runtuh. Mungkinkah ini dilakukan oleh kakak senior Lin Xuan? Lin Xuan tidak hanya mengalahkan Hu Yuanhua, tetapi dia juga menghancurkan arena perjudian. Jika ini benar, bukankah kekuatan kakak senior Lin Xuan sedikit terlalu menakutkan? Jika ini benar, itu berarti bahwa bahkan jika kekuatan kakak senior Lin Xuan tidak dapat mencapai standar penggantinya, dia masih dapat menempati peringkat teratas daftar kuat.
Apakah ini benar atau tidak, kita akan mengetahuinya ketika kita pergi ke arena perjudian nanti. Jika insiden besar seperti itu benar-benar terjadi, itu pasti akan menyebar seperti api. Kita akan tahu kapan kita kembali. Semua orang mendiskusikannya dengan animasi, dan adegan itu menjadi gempar. Mata semua orang terfokus pada Lin Xuan. Saat diskusi berlanjut, cara mereka memandang Lin Xuan menjadi lebih mengejutkan. Jika berita itu benar, kekuatan Lin Xuan akan terlalu menakutkan. Dia tidak hanya mengalahkan ahli daftar kuat dalam 2 gerakan, dia juga hampir menghancurkan seluruh arena perjudian. Orang harus tahu bahwa itu ketika arena perjudian pertama kali dibangun, itu sudah memperhitungkan fakta bahwa itu akan ada pertarungan antara murid Condensation Spin Stage Peak dari Sekte Dalam. Oleh karena itu, sangat sulit bahkan bagi murid Condensation Spin Stage Peak untuk menghancurkan arena. Namun, Lin Xuan sekarang telah menghancurkan arena. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya Lin Xuan. Bahkan jika kekuatannya lebih rendah dari penggantinya, dia hampir mendekati kekuatannya. Dia bahkan bisa masuk 10 besar daftar kuat. Selanjutnya, Lin Xuan baru berada di level pemula selama sebulan. Dia sudah memiliki kekuatan yang begitu kuat. Ini juga membuktikan bahwa Lin Xuan memiliki bakat bawaan yang sangat tinggi. Semua orang memandang Lin Xuan dengan kaget. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Setelah adegan menjadi hidup, Wu Mengna, yang berdiri di samping, juga kembali sadar. Setelah dia mendengar diskusi di sekitarnya, wajahnya langsung menjadi pucat, dan ada jejak ketakutan di matanya. Pada saat ini, Zhang Chen benar-benar tercengang. Otaknya berdengung, dan dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berpikir. Ketika Lin Xuan melihat adegan ini, senyum tipis muncul di matanya. Dia tidak menyangka bahwa semua yang terjadi di arena perjudian akan menyebar begitu cepat. Namun, ini juga tidak buruk. Dia akan bisa mendapatkan lebih banyak poin energi. Setelah itu, Lin Xuan memandang Wu Mengna dan berkata dengan dingin, "Apakah Anda masih ingin saya berlutut dan meminta maaf sekarang?" Wu Mengna langsung bereaksi. Wajahnya menjadi sangat pucat. Meskipun dia tidak yakin apakah yang dikatakan murid-murid ini benar, dia tidak berani melakukan apa-apa lagi. Ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh Lin Xuan dan tekanan yang datang dari tubuhnya, dia menjadi lebih takut. "Kamu menang kali ini. Saya tidak menginginkan pil pengumpul roh ini lagi." Setelah Wu Mengna selesai berbicara, dia bersiap untuk pergi. "Ada satu hal lagi. Zhang Chen sudah menjadi temanku. Jika Anda berani melawannya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Jika Anda tidak menerimanya, Anda dapat pergi dan menemukan kakak laki-laki Anda Wu Jie kapan saja. Minta dia untuk menantangku. Aku akan menunggumu kapan saja." Suara dingin Lin Xuan datang dari belakang. Sosok Wu Mengna berhenti, tetapi dia tidak membantah. Dia dengan cepat pergi, seolah-olah dia berlari untuk hidupnya. Ketika kerumunan melihat ini, mereka bahkan lebih terkejut. Lin Xuan bahkan ingin melawan Wu Jie, yang berada di peringkat ke-9 dalam peringkat daftar kuat. Wu Jie berada di peringkat 10 besar daftar kuat, dan dia adalah salah satu ahli top dari Sekte Dalam. Dia jauh lebih unggul dari para ahli daftar kuat lainnya. Namun meski begitu, Lin Xuan masih memiliki kepercayaan diri seperti itu. Mungkinkah kekuatan Lin Xuan telah melampaui Wu Jie? Semua orang kaget dan tidak bisa mempercayainya. Pada saat yang sama, mereka percaya bahwa rumor tentang Lin Xuan menghancurkan arena perjudian itu benar. Karena, menilai dari nada dan sikap Lin Xuan, menghancurkan arena perjudian dan mengalahkan Hu Yuanhua tidak akan sulit baginya. Namun, Lin Xuan tidak memperhatikan ini. Setelah Wu Mengna pergi, Lin Xuan memandang Zhang Chen dan berkata dengan senyum tipis, "Tuan Zhang, saya akan menghabiskan 20.000 poin kontribusi untuk membeli pil pengumpul roh pola pertama milik Anda. Bagaimana menurutmu?" Ketika Zhang Chen mendengar ini, dia bereaksi. Dia memandang Lin Xuan, merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Kemudian dia mengungkapkan senyum pahit. Dia disebut alkemis nomor 1 di sekte tersebut. Dibandingkan dengan Lin Xuan, dia tampak sangat biasa. Dia ingat bahwa sekte itu samar-samar menganggap Lin Xuan sebagai alkemis nomor 1 di sekte awan drifting. Sekarang, sepertinya Lin Xuan memang jenius nomor 1 dari sekte awan melayang. Faktanya, gelar ini bahkan tidak cukup untuk menggambarkan Lin Xuan. Menurutnya, Lin Xuan kemungkinan besar adalah jenius nomor 1 di seluruh negara Changyuan. Ketika dia memikirkan hal ini, Zhang Chen bahkan lebih terkejut. Dia menggelengkan kepalanya. Mengapa dia ingin membandingkan dirinya dengan Lin Xuan? Zhang Chen tersenyum pahit dan menjawab, "Tentu, terima kasih banyak. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Wu Mengna sudah keterlaluan. Jangan khawatir, dia tidak akan berani datang lagi. Jika dia datang lagi,
Aku tidak akan membiarkannya pergi. Orang lain mungkin takut pada Wu Jie, tapi aku tidak. Lin Xuan mengatakannya dengan senyum tipis. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menatap Wu Jie. Faktanya, itulah kebenarannya. Kekuatan fisiknya saat ini sudah cukup untuk menghancurkan hampir semua prajurit Condensation Spin Stage. Belum lagi, dia juga punya beberapa konsep dengannya. Dia bahkan bisa bertarung melawan orang-orang di alam pembukaan roh. Tentu saja, dia masih menghormati mereka yang berada di 3 besar daftar kuat. Menurut aturan sekte, mereka yang berada di 3 teratas dari setiap batch akan menjadi murid inti. Misalnya, kakak senior elit Liu Qianyu saat itu, dia adalah orang nomor 1 di daftar kuat. Tidak ada yang bisa memutuskan kekuatan 3 orang teratas di daftar kuat. Lin Xuan secara alami tidak memiliki keyakinan mutlak. Bab 113. Tujuan sebenarnya. Setelah Lin Xuan selesai berbicara, kerumunan terdiam sekali lagi. Semua orang memandang Lin Xuan, dan mereka bahkan lebih terkejut. Jika Lin Xuan tidak melebih-lebihkan dirinya dengan sengaja, maka kekuatannya benar-benar telah mencapai tingkat yang menakutkan berada di 10 besar daftar kuat. Tidak ada yang bisa mempercayai ini. Tapi Lin Xuan tidak pernah melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Setiap kali, penampilannya mengejutkan dan tidak terduga. Selanjutnya, dia telah menunjukkan kekuatan yang setara dengan kepercayaan dirinya. Bahkan, dia bahkan mungkin bisa menyembunyikan kekuatannya setiap saat. Ini karena dalam sebulan terakhir, Lin Xuan selalu memenangkan setiap pertempuran dan tidak pernah kalah. Tidak peduli siapa lawannya, semakin kuat lawan Lin Xuan, semakin kuat dia, seolah-olah dia tidak memiliki intinya. Ketika semua orang memikirkan hal ini, mereka bahkan lebih terkejut. Zhang Chen juga sama terkejutnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Xuan, yang hanya berada di level pemula selama sebulan, akan memiliki kekuatan seperti itu. Dia bahkan tidak menempatkan Wu Jie, yang berada di peringkat ke-9 dalam daftar kuat, di matanya. Kecepatan peningkatannya sangat mencengangkan. Kecepatan peningkatannya bisa dikatakan belum pernah terdengar sebelumnya. Jika Zhang Chen tidak melihat Lin Xuan mengatakannya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Tetapi bahkan jika itu terjadi di depan Zhang Chen, dia masih terkejut dan tidak bisa tenang. Namun, ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh. Dia hanya terkekeh dan tidak peduli sama sekali. Setelah itu, dia mengeluarkan kartu identitasnya. Ketika Zhang Chen melihat ini, dia juga bereaksi dan mengeluarkan kartu identitasnya. Lin Xuan mentransfer 20.000 poin kontribusi ke Zhang Chen. Zhang Chen juga menyerahkan pil pengumpul roh kepada Lin Xuan. Dia mengungkapkan senyuman. Meskipun dia tidak menghasilkan banyak kali ini, itu masih tidak buruk. Lebih penting lagi, jika kekuatan Lin Xuan tidak palsu, Wu Mengna tidak akan datang lagi setelah Lin Xuan mengatakannya. Dia tidak akan diganggu di masa depan dan bisa mendapatkan lebih banyak. Dia secara alami bahagia. Lin Xuan menerima pil pengumpul roh. Dia menyapu pandangannya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian, dia berkata dengan senyum tipis, "Tuan Zhang, saya tertarik dengan jalur alkimia. Saya ingin tahu apakah saya dapat membeli beberapa buku alkimia dasar di Pil Refining Hall." Itu benar. Inilah alasan mengapa Lin Xuan maju untuk membeli pil pengumpul roh ini. Alasan dia membeli pil pengumpul roh bukan hanya karena dia tidak tahan dengan tindakan Wu Mengna, tetapi juga karena dia ingin membeli buku-buku tentang alkimia. Sebagai murid dari Pil Refining Hall dan jenius alkimia nomor 1 di sekte tersebut, Zhang Chen memiliki posisi yang luar biasa di Pil Refining Hall. Hanya dengan memasukkan Zhang Chen, dia bisa memudahkannya untuk membeli semua jenis bahan yang berhubungan dengan alkimia dan membangun fondasi yang baik. Dan dia ingin mengolah pil Dao untuk menebus kekurangan sumber daya. Namun, dia hanya memiliki bakat alkimia yang jauh dari cukup. Dia masih membutuhkan fondasi untuk aspek lain. Ekspresi Zhang Chen membeku saat mendengar ini. Dia langsung bertanya dengan serius, "Saudara muda Lin, apakah yang kamu katakan itu benar?" Dia hampir berpikir bahwa dia salah dengar. Bakat Lin Xuan di bidang seni bela diri sudah sangat tinggi sehingga tidak ada seorang pun di sekte awan melayang yang bisa menandinginya. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia tertarik pada pil Dao dan ingin berinvestasi di dalamnya. Bukankah ini belokan yang terlalu besar? Ini adalah 2 jalan yang berbeda. Ekspresi Lin Xuan tidak berubah saat dia mengangguk dan berkata, "Tentu saja itu benar." "Apakah nyaman bagimu?" Baru sekarang Zhang Chen memastikan bahwa dia tidak mendengar banyak hal. Lin Xuan benar-benar ingin mencoba-coba 2 jalur. Setelah itu, Zhang Chen memandang Lin Xuan dengan ekspresi rumit dan berkata, "Tentu saja nyaman. Ikutlah denganku." Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Xuan,
dan dia tidak yakin apakah Lin Xuan memiliki bakat alkimia atau apakah itu hanya mendadak. Namun, Lin Xuan memiliki potensi tak terbatas, dan dia baru saja membantunya. Lin Xuan bahkan telah menyinggung Wu Jie, yang berada di peringkat 10 besar daftar kuat karena dia tidak mungkin baginya untuk tidak menyetujui bantuan sekecil itu. Setelah itu, Zhang Chen membawa Lin Xuan keluar dari ruang alkimia melalui lorong di samping. Para murid, yang saling memandang, tertinggal. Semua murid melihat ke arah di mana Zhang Chen dan Lin Xuan pergi dan tetap diam untuk waktu yang lama. Hanya ketika mereka berdua menghilang dari pandangan mereka kembali sadar. Mereka saling memandang, dan mereka bisa melihat keheranan yang tak ada habisnya di mata satu sama lain. Apakah mereka salah dengar? Lin Xuan benar-benar mengatakan dia tertarik dengan pil Dao? Apakah dia ingin mencoba-coba pil Dao? Bakat Lin Xuan dalam seni bela diri sudah sangat menakjubkan. Sekarang, Lin Xuan benar-benar ingin masuk ke pil Dao? Mungkinkah Lin Xuan juga memiliki bakat luar biasa dalam pil Dao? Ketika para murid memikirkan hal ini, mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa mengendalikan diri. Mereka tidak berani membayangkan lebih jauh. Setelah itu, semua murid meninggalkan ruang tungku. Mereka semua ingin pergi ke arena perjudian untuk mencari tahu lebih banyak tentang Lin Xuan. Juga, mereka ingin menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di ruang tungku sesegera mungkin. Ini adalah gosip besar, dan mereka tidak sabar untuk memberitahu yang lain. Di sisi Lin Xuan, setelah mengikuti Zhang Chen melalui lorong lebar, mereka tiba di aula besar. Aula ini juga sangat luas, dan jauh lebih besar dari aula luar. Wewangian obat yang harum dan wewangian pil memenuhi udara. Ada deretan rak buku di kedua sisi aula, dan segala macam buku tebal diletakkan di atasnya. Di aula utama, ada juga beberapa murid dari Pil Refining Hall yang sedang merapikan ramuan atau membaca buku. Ketika murid-murid ini melihat Zhang Chen membawa murid yang tidak dikenal ke aula, mereka melirik Lin Xuan beberapa kali sebelum mengabaikannya. Meskipun dilarang membawa murid lain ke aula dalam, Zhang Chen adalah murid dari Master Aula Pil Refining Hall. Dia adalah jenius alkemis nomor 1 di sekte tersebut. Faktanya, Zhang Chen memiliki peluang besar untuk menjadi Hall Master berikutnya di masa depan. Mereka secara alami tidak berani mengatakan apa-apa jika mereka menyinggung Zhang Chen. Selanjutnya, Zhang Chen tidak melakukannya terlalu banyak. Istana bagian dalam masih merupakan area publik, jadi mereka tidak banyak bicara. Zhang Chen tidak memperhatikan yang lain. Dia memperkenalkan istana bagian dalam kepada Lin Xuan. Saudara muda Lin, ini adalah istana bagian dalam Pil Refining Hall. Anda dapat melihat di sini terlebih dahulu. Saya akan pergi dan menyiapkan buku-buku yang Anda butuhkan. Terima kasih, Tuan Zhang. Lin Xuan mengangguk dan menjawab. Setelah itu, Zhang Chen masuk ke terowongan di sampingnya. Lin Xuan memperhatikan Zhang Chen pergi dan mulai berjalan-jalan di sekitar istana bagian dalam. Namun, Lin Xuan tidak melihat ramuan obat dan pil. Sebaliknya, dia diam-diam memperhatikan para murid di tempat kejadian. Panel atribut dari beberapa orang ini juga muncul di depannya. Seperti yang diharapkan, mereka semua memiliki bakat alkimia. Senyum melintas di mata Lin Xuan. Dia mengharapkan ini. Mereka semua adalah murid lingkaran dalam dari Pil Hall. Kebanyakan dari mereka memiliki bakat alkimia, dan nilai mereka tidak rendah. Mengenai ini, Lin Xuan secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Meskipun mereka tidak sebaik Zhang Chen, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah dia menggandakan dan menggabungkan bakat alkimia mereka, dia akan dapat meningkatkan dirinya sendiri. Mungkin bakat alkimianya bahkan bisa melampaui Zhang Chen. Lin Xuan langsung memikirkan sesuatu. Kamu telah mengkonsumsi 10.000 poin energi dan berhasil menduplikasinya. Kamu telah memperoleh bakat alkimia kelas atas. Kamu telah menggunakan 3.000 poin energi, berhasil menduplikasinya, dan memperoleh bakat alkimia kelas atas. Dalam sekejap mata, Lin Xuan telah menduplikasi semua bakat alkimia mereka. Setelah itu, dia memilih untuk menggunakannya. Arus lemah dan hangat mengalir melalui tubuhnya. Lin Xuan sedikit mengangguk. Meskipun bakat alkimianya belum ditingkatkan, itu telah meningkat. Dia tidak datang untuk apa-apa. Bab 114. Pindah. Tidak lama setelah itu, Zhang Chen kembali. Dia menyerahkan cincin penyimpanan kepada Lin Xuan dan berkata dengan senyum tipis, Aula Pemurnian Pil memiliki aturan bahwa non-murid Aula Pemurnian Pil tidak diizinkan untuk bersentuhan dengan buku-buku yang relevan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah catatan pengalaman saya dalam berlatih Pil Dao, serta manual dasar Pil Dao yang telah saya beli dari luar selama bertahun-tahun. Sekarang, mereka pada dasarnya tidak berguna bagiku. Saya hanya bisa memperlakukannya sebagai souvenir.
Saya akan memberikannya kepada Anda. Saya harap Anda juga dapat memiliki beberapa prestasi di Pil Dao. Terima kasih. Lin Xuan berterima kasih padanya dan mengangguk. Dia terkejut. Dia tidak menyangka bahwa persyaratan aula pemurnian pil akan begitu keras. Non-murid dari Pil Refining Hall bahkan tidak bisa membeli buku-buku dasar yang relevan. Kali ini, jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah Zhang Chen, dia benar-benar tidak akan bisa mendapatkan hal-hal ini. Namun, Lin Xuan dengan cepat mendapatkan pemahaman. Ini harus menjadi aturan sekte. Mereka tidak ingin ada murid yang tidak memiliki bakat alkimia untuk mencoba-coba Pil Dao, dan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Bagaimanapun, Pil Dao dan Martial Path adalah dua jalan yang sama sekali berbeda. Kesulitannya bahkan lebih besar daripada di jalur bela diri. Tanpa bakat yang relevan, bahkan jika mereka mempelajarinya selama beberapa tahun, mereka mungkin tidak dapat mencapai tingkat pemula. Jika dia tidak menyadari bahwa itu dia memiliki bakat alkimia dan bahwa itu tidak akan mempengaruhi kultivasi di jalan bela diri, dia tidak akan mencoba-coba Pil Dao. Saudara muda Lin, haruskah kita keluar? Setelah mengobrol sebentar, Zhang Chen bertanya lagi. Lin Xuan sedikit mengangguk. Setelah itu, Zhang Chen membawa Lin Xuan keluar dari istana bagian dalam. Ini adalah istana bagian dalam dari Pil Refining Hall. Tidak baik baginya untuk membawa orang luar masuk. Jika para petinggi mengetahui hal ini, mereka pasti akan memarahinya. Ketika mereka tiba di istana luar, Zhang Chen membawa Lin Xuan berkeliling area umum dan memperkenalkan semua jenis ramuan obat kepada Lin Xuan. Dia memang dengan tulus membantu Lin Xuan. Lin Xuan diam-diam menganggukkan kepalanya. Setelah setengah jam, Zhang Chen akhirnya mengirim Lin Xuan keluar dari aula pemurnian pil. Saudara muda Lin, Anda bisa datang ke aula pemurnian pil kapan saja untuk mendiskusikan Pil Dao dengan saya. Terima kasih, Tuan Zhang. Saya akan. Lin Xuan menjawab sambil tersenyum, lalu pergi. Tidak lama kemudian, dia kembali ke kediaman murid-murid biasa sekte dalam. Setelah Lin Xuan menyimpan semua barang di rumah di cincin penyimpanannya, dia meninggalkan tempat itu dan bergegas menuju area inti kediaman murid elit. Setelah dia mengalahkan Hu Yuanhua, dia menjadi daftar kuat ke-28. Dia secara alami memenuhi syarat untuk tinggal di area daftar kuat. Selanjutnya, sebagai eksistensi yang kedua setelah murid sejati dari Sekte Awan Melayang, perlakuan terhadap murid elit secara alami sangat baik. Mengesampingkan hal-hal lain, bahkan kepadatan energi spiritual alami di daerah pemukiman jauh melebihi wilayah lainnya dan lebih kondusif baginya untuk memajukan basis kultivasinya. Lin Xuan secara alami tahu bagaimana memilih. Tidak lama kemudian, dia tiba di daerah perumahan murid elit. Seperti yang diharapkan, ada pavilion terpisah di daerah ini, dan ada juga halaman kecil di sekitarnya. Ada total 36 bangunan, yang dimaksudkan untuk 36 penghuni murid elit. Kemewahan bangunan jauh melebihi rumah para murid lainnya. Lingkungan sekitar dipenuhi kabut tipis, dan itu memberikan perasaan menyegarkan dan nyaman. Ini adalah energi spiritual langit dan bumi yang dikumpulkan oleh formasi pengumpulan roh. Tempat ini memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan daerah pemukiman lainnya. Lin Xuan menyapu pandangannya dan sedikit mengangguk. Kemudian dia menemukan bangunan ke-28 berdasarkan plat nomor. Siapa Anda? Ini adalah area perumahan murid elit, murid biasa dari sekte dalam tidak diizinkan untuk mendekat. Begitu dia tiba, seorang prajurit tahap menengah half condensation spin stage berjalan keluar dari halaman dan berteriak dengan suara dingin. Lin Xuan, daftar kuat baru ke-28, buka pintunya. Lin Xuan mengeluarkan token daftar kuat dan mengatakannya dengan acuh tak acuh. Melihat token daftar kuat di tangan Lin Xuan, ekspresi seniman bela diri Parubaya berubah. Dia buru-buru membuka pintu halaman dan berkata dengan hormat, silakan masuk. Zhou Yun, saya kepala pelayan yang ditugaskan sekte kepada Anda. Saya bertanggung jawab atas semua tugas Anda. Tuan Hu telah mengirim seseorang untuk memberitahu saya tentang situasi Anda. Jangan khawatir, loteng telah dibersihkan. Kamu bisa pindah sekarang. Oke. Lin Xuan mengangkat alisnya. Matanya menunjukkan keterkejutan. Dia tidak berharap perlakuan terhadap murid dan prajurit elit menjadi begitu tinggi. Mereka benar-benar memiliki prajurit condensation spin stage sebagai pengurus rumah tangga mereka. Prajurit terkuat di Green Jade City hanyalah condensation spin stage level 2. Para tetua dari sekte luar kebanyakan adalah prajurit tahap putaran kondensasi. Meskipun murid-murid daftar kuat setidaknya adalah puncak tahap putaran kondensasi, mereka masih memiliki tahap putaran kondensasi sebagai pengurus rumah tangga mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat dihargai. Namun, ini juga bagus.
Kemudian, semakin banyak sumber daya kultivasi yang mereka peroleh, semakin cepat kecepatan kultivasinya. Setelah itu, Lin Xuan berjalan ke halaman. Distrik daftar kuat awalnya sangat sepi, dan keributan di sini tidak kecil. Ini sekaligus menarik perhatian banyak murid dan prajurit elit di gedung-gedung sekitarnya. Siapa orang ini? Dia benar-benar bisa memasuki pavilion Hutua, dan kepala pelayannya bahkan membiarkan orang itu masuk. Mungkinkah Hutua dikalahkan? Posisi daftar kuatnya diambil. Seharusnya begitu. Namun, siapa orang ini? Dia sepertinya sangat asing. Dia bukan elit dari sekte dalam. Selanjutnya, auranya sepertinya tidak terlalu tinggi. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk mengalahkan Hutua? Aku tidak tahu dari mana asalnya. Aku juga tidak mengenalnya. Banyak murid elit dan prajurit sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Tiba-tiba, teriakan terkejut terdengar. Aku mengerti, dia adalah murid baru, Lin Xuan. Dia adalah Lin Xuan yang baru-baru ini terkenal. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan menjadi diam. Kemudian, kerumunan menjadi lebih berisik. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Lin Xuan hanya masuk selama sebulan? Bagaimana dia bisa masuk daftar kuat? Saya pikir saya mendengar beberapa berita. Di arena perjudian, Hutua menantang Lin Xuan, tetapi dia dikalahkan oleh Lin Xuan pada akhirnya. Apakah Lin Xuan benar-benar sekuat itu? Bahkan Hutua tidak bisa mengalahkannya. Tidak hanya itu, pada saat itu, Lin Xuan bahkan telah menghancurkan seluruh arena. Seluruh arena perjudian hampir hancur. Saya pikir berita ini palsu. Tapi sekarang saya melihat Lin Xuan memegang token daftar kuat Hutua. Ini seharusnya benar. Dia menggunakan 2 gerakan untuk mengalahkan Hutua, dan dia bahkan menghancurkan arena perjudian. Bukankah dia terlalu kuat? Saya rasa dia memiliki kekuatan untuk berada di 10 besar daftar kuat. Ketika salah satu dari mereka mengenali Lin Xuan, orang lain menggambarkan apa yang telah dilakukan Lin Xuan di arena perjudian hari ini. Segera, kerumunan berseru. Banyak murid elit memandang Lin Xuan dengan kaget, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Terutama ketika mereka berpikir bahwa murid baru seperti Lin Xuan sebenarnya memiliki kekuatan yang menakutkan, mereka bahkan lebih terkejut. Di halaman, Lin Xuan hanya tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak memperhatikan semua orang. Dia memasuki loteng. Zhou Yun membawanya berkeliling untuk melihat-lihat, lalu dia mengatur ulang loteng. Setelah itu, Lin Xuan datang ke ruang kultivasi. Dia mengeluarkan batu roh dan bersiap untuk terus berkultivasi. Awalnya, dia berencana pergi ke Pil Refining Hall dan melihat apakah ada bakat alkimia. Dengan cara ini, dia bisa menduplikasinya. Bab 115. Sekte dalam terkejut. Kemudian dia akan berlatih pil Dao, menjual pil untuk mendapatkan sumber daya kultivasi, dan menggunakannya untuk kultivasi. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa perubahan seperti itu akan terjadi di arena perjudian. Itu karena dia dengan mudah mendapatkan beberapa sumber daya kultivasi di arena perjudian. Dia menguji kekuatan seni gajah barbar skala emas dan juga memperoleh posisi daftar kuat. Setelah itu, dia telah memperoleh bakat alkimia serta buku-buku dasar yang terkait dengan Dao of Alchemy. Perjalanan ini bisa dikatakan sebagai panen yang melimpah baginya. Namun, saat ini, dia memiliki cukup banyak batu roh bersamanya. Kemudian, pertama-tama dia akan memasuki kultivasi terpencil untuk meningkatkan basis dan kekuatan kultivasinya. Adapun masalah pil Dao, dia akan mengesampingkannya untuk saat ini. Setelah itu, Lin Xuan mengeluarkan batu roh dan mulai berkultivasi. Dengan bakat Lin Xuan saat ini, tidak ada seorang pun di sekte awan melayang yang bisa menandinginya. Sekarang dia memiliki banyak sumber daya kultivasi, kultivasinya sangat lancar tanpa hambatan. Waktu berlalu dengan lambat, aura Lin Xuan juga perlahan meningkat. Seluruh sekte dalam tercengang oleh beberapa berita sementara Lin Xuan berada di kultivasi soliter. Berita ini masih terkait dengan Lin Xuan. Lin Xuan yang keluar dari pengasingan 5 hari kemudian, dan ranah kultivasinya telah mencapai tahap transformasi Ki tingkat ke-7. Setelah itu, dia sekali lagi datang ke arena judi dan berpartisipasi dalam pertandingan judi. Pertama, dia mengalahkan prajurit elit dari sekte dalam sekejap, dan itu adalah tahap putaran kondensasi level 8 Likuan. Kemudian dia menarik prajurit daftar kuat. Itu adalah Hu Yuanhua, yang berada di peringkat ke-28 di antara prajurit daftar kuat. Akibatnya, bahkan Hu Yuanhua bukan tandingan Lin Xuan. Lin Xuan pertama-tama menghancurkan cahaya pedang menyala yang telah ditebas Hu Yuanhua. Lin Xuan mengalahkan Hu Yuanhua bahkan setelah dia mengerahkan semua kekuatannya dan melepaskan kekuatan 2 konsep.
Lin Xuan menggerakkan kedua tangannya dan menghancurkan semua serangan Hu Yuanhua. Bahkan arena dihancurkan menjadi tumpukan kerikil olehnya. Seluruh arena perjudian tertutup retakan dan hampir hancur. Jika Hu Yuanhua tidak mundur tepat waktu, dia akan mati di tempat. Bahkan jika Hu Yuanhua mengambil inisiatif untuk mundur, dia masih akan terluka parah karena kekuatan Lin Xuan. Ketika berita ini menyebar, seluruh sekte dalam terdiam. Setelah itu, bersama dengan napas yang tak terhitung jumlahnya, itu berubah menjadi kegemparan. Apakah ini benar? Bukankah ini terlalu menakutkan? Itu benar. Meskipun bakat Lin Xuan sangat tinggi, dia tidak sekuat itu kan? Dia bahkan mengalahkan kakak senior Hu. Bagaimana ini mungkin? Ini seharusnya benar. Saya telah pergi ke arena perjudian untuk melihatnya. Itu seperti yang dikatakan rumor, sebuah panggung telah berubah menjadi tumpukan batu pecah, dan seluruh arena perjudian ditutupi dengan retakan. Saya juga mendengar bahwa kakak senior Hu terluka parah dan sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Juga, dikatakan bahwa kakak senior Lin Xuan telah pindah ke distrik daftar kuat. Mungkinkah ini benar? Bukankah itu, kakak senior Lin Xuan, terlalu luar biasa? Kali ini, saya memperkirakan bahwa jenius nomor 1 dari Sekte Awan Melayang pasti akan menjadi terkenal. Saya masih tidak percaya. Bukankah ini terlalu seperti mimpi? Belum lagi Sekte Awan Melayang kami, bahkan seluruh negara Changyuan tidak pernah memiliki rekor seperti itu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan melihat-lihat arena perjudian. Anda akan tahu setelah Anda mengetahui tentang situasi di distrik daftar kuat. Ayo pergi dan lihat bersama. Di sekte dalam, hampir semua murid berdiskusi dan membuat keributan. Ini karena berita itu terlalu mengejutkan. Ini tidak hanya memecahkan rekor Sekte Awan Melayang, tetapi juga jauh melebihi rekor. Semua murid secara alami terkejut. Namun, meskipun berita ini telah menyebar jauh dan luas, itu telah menyebabkan kegemparan. Lin Xuan juga telah membuat rekor. Dia samar-samar dikenal sebagai jenius nomor 1 dari Sekte Awan Melayang. Namun, banyak murid masih memiliki keraguan. Bagaimanapun, berita ini terdengar agak terlalu konyol. Setelah itu, banyak murid sekte dalam bergegas menuju arena perjudian pada saat bersamaan. Tidak lama setelah itu, sejumlah besar murid sekte dalam berkumpul di arena perjudian. Mereka melihat ke salah satu arena di arena perjudian yang telah berubah menjadi kerikil dan retakan yang menutupi seluruh arena perjudian seperti jaring laba-laba. Hampir semua murid sekte dalam yang datang untuk mengkonfirmasi berita itu tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Mereka terkejut dan mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di medan perang, ada juga banyak murid sekte dalam yang telah melihat segala sesuatu di arena perjudian. Mereka semua berbicara untuk bersaksi di tempat. Setelah waktu yang lama, semua orang perlahan kembali sadar. Ada putaran terengah-engah lagi. Pada saat ini, para murid akhirnya mempercayainya. Selain itu, ada juga banyak murid sekte dalam yang ada di sini untuk bersaksi. Di antara mereka, hanya ada beberapa elit dari sekte dalam. Ada juga beberapa elit tahap spin kondensasi akhir dari sekte dalam. Baru sekarang semua murid yakin bahwa berita besar yang telah menyebar itu benar. Tidak ada yang salah tentang itu. Dalam sekejap, semua orang bahkan lebih terkejut. Mereka sangat terkejut dengan bakat menakutkan Lin Xuan. Sudah berapa lama dia berada di level pemula? Dia hanya berada di level pemula kurang dari 2 bulan. Banyak murid baru saja terbiasa dengan situasi di sekte luar, dan mereka hampir tidak bisa berdiri teguh. Adapun Lin Xuan, tidak hanya dia memasuki sekte dalam, dia juga telah mengalahkan prajurit daftar kuat teratas dari sekte dalam dan berada di peringkat di atas mereka. Celah ini seperti jurang antara langit dan bumi. Juga, Lin Xuan hanya seorang prajurit tahap transformasi Qi tingkat ke-7, tetapi dia telah mengalahkan Hu Yuanhua, yang berada di peringkat dalam daftar kuat puncak tahap putaran kondensasi. Hu Yuanhua mampu menduduki peringkat di daftar kuat, tapi dia bukan puncak tahap putaran kondensasi biasa. Dia adalah kehadiran teratas di antara rekan-rekannya. Dia bisa dengan mudah mengalahkan puncak spin stage kondensasi biasa. Lin Xuan, yang merupakan satu alam utama dan beberapa alam kecil lebih rendah darinya, tetap mengalahkannya. Ini menunjukkan betapa menakutkannya bakat Lin Xuan. Hasilnya sekali lagi melebihi harapan semua orang. Dia telah memecahkan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya di Sekte Awan Melayang dan bahkan di negara Changyuan. Semua murid sangat terkejut. Mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Reputasi Lin Xuan telah meroket sekali lagi. Di seluruh Sekte Awan Melayang, nama Lin Xuan telah mencapai tingkat yang tidak diketahui siapapun. Semua orang bahkan bisa mendengar orang mendiskusikan kata-kata Lin Xuan.
Bahkan para senior sekte dan murid sejati mereka memperhatikan Lin Xuan. Lin Xuan juga dikenal sebagai jenius nomor 1 dari sekte awan melayang di permukaan. Kali ini, tidak ada yang berani keberatan. Kinerja Lin Xuan jauh melebihi kinerja elit senior brother di tahap transformasi Qi dan tahap tengah tahap putaran kondensasi awal. Dia pantas mendapatkannya, namun, Lin Xuan tidak tahu tentang ini. Dia sepenuhnya fokus pada kultivasinya. Tanpa disadari, satu hari telah berlalu. Dini hari, di ruang kultivasi, Lin Xuan perlahan membuka matanya dan menghela nafas panjang. Tingkat ke-7 puncak tahap transformasi Qi, Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Dia memiliki cukup Spirit Stone, dan kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat dari biasanya. Dia juga cukup puas. Jika dia menghitungnya dengan cara ini, kumpulan batu roh yang dia miliki setidaknya cukup baginya untuk mencapai puncak tahap transformasi Qi. Tentu saja, ini juga termasuk konsumsi budidaya seni gajah barbar skala emas. Keunikan Golden Scale Barbaric Elephant Arts telah jauh melampaui imajinasinya. Setiap kali dia mengolahnya, secara otomatis akan beredar dan menyerap lebih dari setengah energi spiritual. Bab 116. Para petinggi sekte telah datang untuk berkunjung. Lebih dari 20.000 Spirit Stone sudah cukup bagi banyak prajurit Condensation Spin Stage untuk menerobos ke alam berikutnya. Bahkan jika bakatnya jauh melampaui orang biasa, dia masih bisa menerobos ke tahap putaran kondensasi sekaligus. Namun, Lin Xuan tidak keberatan. Seni gajah barbar skala emas memiliki asal-usul yang luar biasa, dan itu adalah salah satu kartu trufnya. Selanjutnya, dia punya beberapa ide saat ini. Dia tidak akan kekurangan Spirit Stone untuk saat ini. Secara alami, dia tidak keberatan dengan konsumsi Spirit Stone. Setelah itu, Lin Xuan melihat panel atribut dan melihat ke bawah. Saya telah mengumpulkan 1,2 juta poin energi. Lin Xuan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mendapatkan 600.000 poin energi dalam waktu sehari. Sepertinya penampilannya di arena perjudian sekali lagi menyebabkan kegemparan. Lin Xuan sangat senang. Dengan begitu banyak poin energi, dia bisa menduplikasi banyak harta karun bermutu tinggi. Kekuatan dan bakatnya akan meningkat dengan selisih yang besar. Setelah beberapa saat, Lin Xuan mendapatkan kembali ketenangannya dan menyingkirkan panel atribut. Dia berdiri dan berjalan keluar dari ruang kultivasi. Setelah berkultivasi selama sehari, dia ingin jalan-jalan. Dia ingin sedikit rileks dan kembali untuk berkultivasi. Dia ingin melihat daerah perumahan murid elit. Ini adalah area inti, kedua setelah para murid sejati. Ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan daerah lain. Setelah mandi, Lin Xuan bersiap untuk pergi. Tuan muda, penatua kelima dari sekte dalam ada di sini. Kepala pelayan, Zhou Yun, menyapanya dan membungkuk. Di mana dia? Bawa aku ke sana dengan cepat. Lin Xuan tertegun sejenak sebelum dia berkata, ini adalah tetua kelima dari sekte dalam. Dia tidak berani menunjukkan pengabaian. Setelah itu, Lin Xuan mengikuti Zhou Yun ke aula utama. Di aula utama, di kursi kiri, duduk seorang lelaki tua jangkung dan kurus berpakaian hitam. Lin Xuan masuk, membungkuk, dan berkata, Lin Xuan menyapa penatua kelima. Duduklah. Pria tua jangkung dan kurus itu melambaikan tangannya. Lin Xuan tidak bisa membantu tetapi meluruskan tubuhnya dan duduk di kursi di samping. Hati Lin Xuan bergetar. Memang, kekuatannya masih jauh dari sebanding dengan para ahli top sejati di sekte tersebut. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Dia harus meningkatkan kekuatannya sendiri dengan sangat cepat. Setelah itu, Lin Xuan memandang penatua kelima. Nama, Chen Hua. Kultivasi, tahap esensi spiritual level 1. Bakat kultivasi kelas roh, bakat kekuatan kelas atas, bakat kecepatan kelas atas, dan bakat permainan pedang kelas atas. Bakat atribut angin kencang kelas atas, bakat emas tajam kelas atas, bakat api merah kelas atas, dan bakat atribut kayu hijau kelas atas, bakat bumi kelas atas. Seni bela diri, seni pedang api, peringkat rendah 7, penyelesaian besar, telapak api merah, peringkat rendah 7, penyelesaian kecil, tinju gempa bumi, peringkat rendah 7, penyelesaian kecil, keterampilan tanpa bayangan mengambang, peringkat rendah 7, penyelesaian hebat, konsep, 40% niat pedang, 40% konsepsi artistik angin, 30% konsepsi artistik api, 20% konsepsi artistik bumi. Harta karun, tidak ada. Panel atribut penatua kelima dan Chen Hua muncul di depannya. Lin Xuan melihat panel atribut dengan kaget. Chen Hua memang seorang prajurit top di sekte tersebut. Dia benar-benar telah mencapai tahap esensi spiritual.
Namun, aspek lain dari panel atribut Chen Hua bahkan lebih buruk daripada Wang Shufeng. Lin Xuan bahkan lebih yakin dengan tebakannya sendiri. Dia tidak lagi peduli tentang hal-hal ini. Dia terus melihat panel atribut di kehampaan di depannya. Ini adalah harta karun yang telah dikirimkan kepadanya. Kebetulan poin energinya berlimpah. Dia secara alami tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Mengkonsumsi 100.000 poin energi, berhasil diduplikasi, dan memperoleh bakat kultivasi tingkat roh. Mengkonsumsi 100.000 poin energi, berhasil diduplikasi, dan memperoleh seni pedang api, peringkat rendah 7, penyelesaian besar. Saya mengkonsumsi 100.000 poin energi. Duplikasi berhasil, memperoleh 40% niat pedang. Dalam sekejap mata, dia telah menyalin semuanya. Demikian pula, 1,2 juta poin energi yang telah dia kumpulkan untuk waktu yang lama hanya tersisa dengan sekitar 100.000. Namun, dibandingkan dengan panen besar ini, konsumsi poin energi ini tidak layak disebut sama sekali. Bakat, potensi, dan kekuatannya semua akan meningkat dengan margin besar sekali lagi. Ekspresi Lin Xuan dipenuhi dengan kegembiraan. Semua ini terjadi dalam waktu kurang dari 1 napas, dan penatua kelima secara alami tidak menyadarinya. Lin Xuan, bakat dan fondasimu cukup bagus. Semua petinggi telah melihat kinerja Anda di sekte. Setelah itu, tetua kelima berbicara lebih dulu. Dia memandang Lin Xuan dan memujinya sambil tersenyum. Kejutan di matanya juga tidak kecil. Dengan pengalamannya menerobos ke tahap esensi spiritual, dia secara alami bisa mengatakan seberapa kuat fondasi Lin Xuan. Itu bahkan tahap transformasi Qi nomor 1 yang telah dia lihat selama bertahun-tahun. Dan Lin Xuan hanyalah tahap transformasi Qi tingkat ke-7, bahkan bukan puncak tahap transformasi Qi. Penampilan Lin Xuan dalam sebulan terakhir mengejutkan. Bahkan seseorang seperti Elder kelima, yang merupakan tahap esensi spiritual, tidak bisa menahan nafas. Lin Xuan memang jenius nomor 1 dari Sekte Awan Drifting, dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Dia menantikan untuk melihat Lin Xuan memimpin Sekte Awan Melayang menjadi lebih luar biasa. Lin Xuan hanya mendengarkan dengan tenang. Ketika tetua kelima selesai berbicara, dia menjawab, "Terima kasih atas pujian Anda, tetua kelima. Aku tidak pantas mendapatkannya, kamu adalah orang yang benar, lumayan." Melihat ini, penatua kelima bahkan lebih optimis tentang Lin Xuan. Ini adalah sumber daya yang diberikan sekte kepada Anda. Ambillah. Penatua kelima mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Lin Xuan. Inilah tujuan perjalanannya ke sini. Tentu saja, tujuan sebenarnya adalah untuk melihat Lin Xuan dari jarak dekat. Dia hanya seorang pemula belum lama ini, tetapi dia telah menyebabkan keributan besar di seluruh sekte. Dia bahkan dikenal sebagai jenius nomor 1 sekte tersebut. Dia ingin melihat apa yang istimewa dari Lin Xuan. Baru sekarang dia tahu bahwa rumor yang menyebar di sekte itu tidak dibesar-besarkan sama sekali. Sebaliknya, mereka meremehkan Lin Xuan. Lin Xuan benar-benar jenius nomor 1 di sekte ini. Terima kasih, penatua kelima. Lin Xuan menerimanya sambil tersenyum dan berterima kasih padanya. Meskipun saat ini dia memiliki banyak batu roh di tangannya, dia tidak keberatan memiliki terlalu banyak sumber daya kultivasi, tidak peduli apa. Lin Xuan, jika kamu memiliki keraguan tentang jalan bela diri di masa depan, kamu bisa datang dan menemukanku. Setelah mengobrol beberapa saat lagi, tetua kelima berjanji dengan senyum tipis. Terima kasih, tetua. Saya akan, jawab Lin Xuan. Bahkan, dia benar-benar tidak memiliki keraguan tentang seni bela diri. Karena ketika dia menyalin seni bela diri, dia akan menyalinnya bersama dengan pemahaman lawannya tentang seni bela diri. Setelah dia menyerapnya, keraguannya tentang seni bela diri secara alami terpecahkan. Namun, dia tidak akan menolak Elder kelima. Setelah beberapa saat, tetua kelima bangkit dan pergi. Bab 117, Puncak Alam Fana. Setelah mengirim penatua kelima pergi, Lin Xuan berbalik dan kembali ke loteng. Dia duduk santai di aula. Dia memeriksa cincin penyimpanan yang diberikan tetua kelima kepadanya. Kepala pelayan, Zhou Yun, berdiri di samping dan menunggu dengan hormat. Dia tidak menyangka bahwa manajemen puncak sekte, penatua kelima, secara pribadi akan datang untuk mengirimkan sumber daya kultivasi ke Lin Xuan. Bahkan peringkat pertama di peringkat daftar kuat tidak pernah menerima perlakuan seperti itu. Sepertinya sekte itu lebih mementingkan Lin Xuan daripada yang dia bayangkan. Dan sebagai kepala pelayan, jika Lin Xuan dihormati, maka dia juga akan merasa terhormat. Dia sangat bahagia, dan dia bahkan lebih hormat sekarang. Lin Xuan mengabaikan Zhou Yun. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan kemudian memasukkan truki ke dalamnya. Setelah itu, dia melihat sebuah buku,
sejumlah besar pil, dan segala macam ramuan berharga dalam ruang beberapa lusin meter kubik. Lin Xuan juga sangat terkejut. Cakrawalanya telah lama terangkat. Dia secara alami tahu tentang pil ini. Pil-pil ini akan memiliki efek besar pada kekuatan prajurit tahap spin kental. Namun, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak pil. Jika dia menjual semua ini, mungkin mereka akan bernilai puluhan ribu spirit stone. Ada begitu banyak sumber daya yang diberikan kepada murid elit setiap bulan. Bukankah perlakuan mereka sedikit terlalu murah hati? Lin Xuan juga sangat terkejut. Setelah itu, dia mengeluarkan buku kecil itu. Ini adalah daftar kuat yang dilampirkan pada token daftar kuat yang telah diberikan Hu Yuanhua sebelumnya. Namun, itu jelas diperbarui sedikit. Sangat cepat, Lin Xuan menemukan namanya sendiri di dalamnya. Peringkat daftar kuat, 28, Lin Xuan. Kultivasi, tingkat ke-7 dari tahap transformasi Qi. Catatan pertempuran, dia menggunakan 2 gerakan untuk melukai Hu Yuanhua ke-28 dari daftar kuat asli. Pendahuluan, dia berspesialisasi dalam teknik tinju, teknik telapak tangan, teknik pedang, dan sebagainya. Kekuatannya sangat kuat. Dia tampaknya telah mengembangkan semacam seni bela diri pembentukan tubuh yang kuat. Setidaknya dia sudah mengerti maksud pedang 10%. Diperkirakan, kekuatan tempurnya mungkin mendekati 10 besar daftar kuat. Lin Xuan melihat deskripsinya sendiri dan tersenyum acuh tak acuh. Ini sangat cocok untuk penampilannya. Dia terus membalik ke belakang. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyelesaikan membaca semuanya. Dia juga memahami beberapa aturan daftar kuat. Pada saat yang sama, dia juga tahu mengapa pasokan sumber daya begitu murah hati. Pasokan sumber daya bulanan seorang murid elit biasa kira-kira setara dengan 2000 spirit stone. Itu bukan jumlah yang kecil. Jika ini ditukar dengan poin kontribusi, maka akan ada 10.000 poin kontribusi. Murid biasa dari sekte dalam perlu menyelesaikan misi dalam waktu singkat untuk mendapatkan poin kontribusi ini. Dan bahkan jika murid-murid daftar kuat tidak melakukan apa-apa setiap bulan, mereka masih akan diberi hadiah. Bisa dilihat betapa pentingnya sekte yang melekat pada murid elit, dan sumber dayanya 5 kali lebih banyak daripada murid-murid elit lainnya. Itulah mengapa sumber dayanya sangat melimpah. Seharusnya karena sekte menghargai potensinya, dan mereka memberinya lebih banyak sumber daya. Mengenai ini, Lin Xuan secara alami dan dengan senang hati menerimanya. Dia saat ini khawatir tidak memiliki sumber daya kultivasi yang cukup. Setelah itu, Lin Xuan menyingkirkan cincin penyimpanan, berdiri, dan berjalan keluar. Kamu tidak harus mengikutiku. Kamu bisa membuat beberapa bunga dan tanaman untuk menghiasi halaman. Lin Xuan berpikir bahwa dia mungkin perlu tinggal di sini sebentar. Jadi, dia memberi Zhou Yun beberapa instruksi dan meninggalkan halaman. Dia mulai berjalan-jalan di sekitar distrik daftar kuat. Lapisan tipis energi roh bertahan di sekitar distrik daftar kuat, seperti negeri dongeng legendaris. Tempat ini memang tidak ada bandingannya dengan distrik lain. Meskipun hanya ada 36 bangunan di sini, area yang mereka ambil lebih besar dari area yang ditempati ratusan murid sekte dalam biasa. Lin Xuan hanya berjalan-jalan dan melihat sekeliling. Tentu saja, ini secara alami menarik perhatian para murid elit di gedung lain. Mereka berjalan keluar dan menatap Lin Xuan. Namun, Lin Xuan tidak memperhatikan mereka. Tanpa sadar, dia berjalan ke daerah di mana 10 besar distrik daftar kuat berada. Namun, pintu gedung-gedung ini ditutup, seolah-olah tidak ada orang di sana. Dia lebih memperhatikan gedung ke-9, tempat Wu Jie berada. Hasilnya sama, mereka pasti pergi berlatih. Lagi pula, untuk 10 besar di daftar kuat, sumber daya sekte tidak cukup bagi mereka untuk kultivasi. Lin Xuan keluar untuk berjalan-jalan. Dia berencana untuk menyalin harta karun dari 10 besar. Karena mereka tidak ada di sini, dia berjalan-jalan lagi. Kemudian dia berbalik dan kembali ke loteng. Tentu saja, melalui pemeriksaan panel atribut, dia menemukan bahwa ada beberapa orang di sini. Namun, mereka tidak memiliki niat untuk memperhatikannya. Dia juga tidak akan tanpa malu-malu mendekati mereka. Adapun murid elit lainnya yang menonton Lin Xuan, mereka semua terkejut. Mereka tidak berharap Lin Xuan begitu berani sehingga dia bahkan berani memasuki 10 wilayah teratas. 10 besar memiliki tingkat arogansi yang sangat tinggi. Jika bukan karena undangan mereka, atau jika bukan karena orang yang mereka setujui, mereka akan memusuhi yang lain. Orang-orang itu bahkan bisa menarik serangan mereka. Sebagai murid elit baru, Lin Xuan tidak takut sama sekali. Ini juga melebihi harapan mereka. Juga, tidak mungkin 10 besar di daftar kuat tidak berada di sini. Misalnya, Wu Jie yang berada di peringkat ke-9 dalam daftar kuat,
dan Zhang Feiyan, yang berada di peringkat kelima, semuanya ada di pagoda. Namun, mereka tidak melakukan apa-apa ketika mereka melihat Lin Xuan berkeliaran. Terutama Wu Jie, yang memiliki dendam besar dengan Lin Xuan. Dia juga tidak menunjukkan reaksi apapun. Jelas bahwa dia takut pada Lin Xuan. Sepertinya Lin Xuan lebih menakutkan daripada rumor. Semua murid terkejut. Lin Xuan tidak memperhatikan murid-murid daftar kuat ini. Setelah dia kembali ke pavilion, dia langsung pergi ke ruang kultivasi dan duduk bersila. Kali ini, dia telah menduplikasi banyak harta dari Elder kelima, yang dapat membantunya meningkatkan wilayahnya. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Segera, dengan pikiran, dia memilih untuk menggunakan harta karun ini. Seketika, aliran kehangatan yang seperti aliran kecil muncul di dalam tubuhnya. Itu melonjak ke segala arah sebelum dengan cepat menyerapnya. Aura Lin Xuan juga perlahan meningkat. Setengah jam berlalu, Lin Xuan telah berhasil menyerap dan mengintegrasikan kumpulan harta karun ini. Dia melihat panel atribut dan menggunakan beberapa waktu untuk mengkonsumsi poin energi untuk menyatu dengan berbagai seni bela diri yang hebat. Baru saat itulah dia mengungkapkan ekspresi puas. Dia mengeluarkan batu roh dan terus mengolahnya dalam pengasingan. Waktu perlahan berlalu. Tanpa disadari, 4 hari lagi berlalu. Di ruang kultivasi, gelombang energi yang seperti gelombang bergelombang perlahan menyebar, menyebabkan udara bergetar. Pada hasok, Lin Xuan perlahan membuka matanya dan melihat Void di depannya. Sistem duplikasi tingkat ilahi. Tuan rumah, Lin Xuan. Alam, puncak tahap transformasi Qi. Bakat-bakat budidaya kelas roh, bakat kelas superior, kecepatan, kekuatan, pemurnian pil, bakat kelas atas, Blade Dao, Kendo, dan bakat atribut kelas atas, emas tajam, angin kencang, api merah, kayu hijau, bakat atribut kelas atas, bumi, air berat, bakat atribut kelas menengah, es, petir, seni bela diri, seni gajah barbar skala emas, tidak diketahui, tidak lengkap, tingkat pemula, formula esensi campuran, peringkat kelas menengah 7, small completion, Rising Sun Sabre Technique, low rank 7, great completion. Sky Quick Sword Art, low rank 7, Great Completion, dan Tyrant Fist, low rank 7, Great Completion, Startling Waves Palm, low rank 7, Great Completion, Split Space Leg, low rank 7. Penyelesaian yang bagus, keterampilan mengejar bayangan, peringkat rendah 7, penyelesaian besar, manipulasi api, peringkat rendah, penyelesaian kecil. Konsep, 40% niat pedang, 40% niat pedang, 40% konsepsi artistik angin, dan 20% konsepsi artistik emas. 30% konsepsi artistik api, 20% konsepsi artistik bumi, dan 10% konsepsi artistik kayu. Poin energi, 6, 34,000. Ruang berjalan, 199. Bab 118, kalahkan. Melihat panel atribut yang telah banyak berubah di Void, Lin Xuan sedikit menganggukkan kepalanya. Lebih dari 20.000 batu roh ditambah 5 kali jumlah sumber daya budidaya murid elit yang dialokasikan untuk saya hanya dapat mencapai puncak tahap transformasi Qi. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya dan tidak bisa menahan cemberut. Konsumsi sumber daya budidaya untuk keterampilan seni gajah barbar skala emas ini terlalu menakutkan. Itu beberapa kali lebih banyak dari apa yang dia butuhkan untuk berkultivasi secara normal. Awalnya, bakatnya tidak buruk, dan jumlah sumber daya kultivasi yang dia butuhkan beberapa kali lebih banyak daripada yang dia butuhkan untuk tingkat kultivasi yang sama. Sekarang, dengan tambahan seni gajah barbar skala emas, itu hampir 10 kali atau bahkan puluhan kali lebih banyak dari yang dia butuhkan untuk tingkat kultivasi yang sama. Konsumsi mengerikan semacam ini bahkan menyebabkan dia tanpa sadar merasa sedikit khawatir. Sepertinya sangat penting baginya untuk mencoba-coba pil Dao. Namun, sebelum ini, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa Spirit Stone dari kelompok murid elit ini, dan pada saat yang sama, dia akan bisa mendapatkan cukup banyak poin energi. Poin energi diperlukan untuk menduplikasi segala macam harta, dan tidak peduli berapa banyak yang ada, itu tidak akan terlalu banyak. Setelah itu, Lin Xuan menyingkirkan panel atribut, dan kemudian dia berdiri dan meninggalkan ruang kultivasi. Dia memanggil Zhou Yun, pergi dan tulis surat tantangan kepada Tian Guangliang, daftar kuat ke-23. Katakan padanya bahwa aku akan menantangnya dalam setengah jam. Pergi. Adapun daftar nama daftar kuat, setelah melihatnya beberapa hari yang lalu, dia telah menghafal semuanya. Ya, Tuan Muda, Zhou Yun membungkuk, penuh senyum dan antisipasi. Dia telah mendengar bahwa kekuatan Lin Xuan mendekati 10 besar daftar kuat, tetapi dia belum pernah melihatnya sendiri. Dia secara alami menantikannya. Setelah itu, Zhou Yun berlari keluar.
Lin Xuan pergi untuk mandi dan berganti pakaian bersih. Dia beristirahat sebentar sebelum perlahan berjalan keluar dari halaman. Dia berjalan lurus menuju pavilion ke-23, tidak jauh. Pada saat ini, sudah ada banyak murid berkumpul di luar pavilion ke-23. Orang-orang ini semua berkumpul di sini setelah mendengar berita tentang tantangan Lin Xuan. Lin Xuan, seorang murid baru, sebenarnya mampu berjuang masuk ke daftar kuat dan bahkan dievaluasi karena memiliki hampir 10 kekuatan tempur teratas. Semua murid sangat tertarik dan ingin menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Bagaimanapun, meskipun ada desas-desus yang tak terhitung jumlahnya tentang Lin Xuan, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, dan mereka selalu menyimpan sedikit keraguan di hati mereka. Kebetulan Lin Xuan mengambil inisiatif untuk menantangnya. Mereka secara alami tidak bisa melewatkannya. Ketika mereka melihat Lin Xuan berjalan, pemandangan menjadi berisik. Dia Lin Xuan yang tidak pernah kalah di sekte? Bukankah dia terlalu muda? Tapi Qi-nya tampaknya sangat biasa. Tian Guangliang jauh lebih kuat dari Hu Yuanhua. Mari kita lihat bagaimana Lin Xuan akan menghadapinya nanti. Itu benar. Kita dapat mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah kekuatan Lin Xuan sekuat rumor yang beredar. Semua mata murid terfokus pada Lin Xuan, dan mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Ketika Lin Xuan mendengar ini, ekspresinya acuh tak acuh saat dia berjalan. Zhou Yun dengan cepat menyapanya dan berkata, "Tuan muda, saya sudah mengirimi Anda surat tantangan. Ini adalah tuan muda ke-23 dari daftar kuat Tian Guangliang Tian." Saat dia berbicara, Zhou Yun memandang seorang pemuda pendek dan gemuk di kerumunan. Pemuda pendek dan gemuk, Tian Guangliang, berjalan keluar dan menatap Lin Xuan sambil tersenyum. "Kamu adalah Lin Xuan yang mengalahkan Hu Tua?" "Itu benar." Lin Xuan mengangguk. "Anda ingin menantang saya?" Tian Guangliang bertanya lagi. "Iya," jawab Lin Xuan. "Baiklah, mari kita mulai." Tian Guangliang mengatakannya dengan lugas. Ekspresi Lin Xuan juga berubah. Dia tidak berharap Tian Guangliang begitu lugas. Ini juga tidak buruk, tidak perlu membuang banyak waktu. Ketika murid-murid di sekitarnya mendengar ini, mereka secara otomatis mundur, membuat ruang besar untuk diri mereka sendiri. Ada ruang kosong besar di luar setiap pavilion. Itu digunakan untuk berlatih seni bela diri dengan murid elit dan berdebat satu sama lain. Setiap bangunan dilengkapi dengan formasi pertahanan khusus, dan tanahnya diaspal dengan batu hitam. Bahkan prajurit tahap pembukaan roh akan merasa sulit untuk menghancurkannya. Mereka tidak perlu khawatir tentang dampak pertempuran. Segera, hanya Lin Xuan dan Tian Guangliang yang tersisa di medan perang saling menatap dari jauh. "Lin Xuan, biarkan aku melihat kekuatanmu, oke?" Tian Guangliang tidak membuang waktu dan menyerang. Dia memegang tongkat hitam panjang di tangannya dan mengayunkannya ke Lin Xuan. Konsepsi artistik 10% bumi meledak. Satu ayunan ke arah langit. Seiring dengan teriakan Tian Guangliang, momentum staf hitam panjang meningkat secara dramatis. Itu seperti pilar raksasa yang runtuh. Kekuatannya begitu kuat sehingga menakutkan. Lin Xuan, di sisi lain, memiliki ekspresi tenang, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Dia mengulurkan tangan kanannya. Dia tidak mengaktifkan truki, dia bahkan tidak menggunakan seni bela dirinya. Dia tampaknya benar-benar tidak berdaya. Dia membentuk kontras yang tajam dengan Tian Guangliang. Ketika murid-murid di sekitarnya melihat ini, hati mereka bergetar. Apakah Lin Xuan begitu sombong karena dia yakin dengan kekuatannya, atau apakah dia sombong? Mereka tidak tahu, tetapi mereka bahkan lebih tertarik. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan semua orang yang hadir, staf perkasa Tian Guangliang menghantam dengan ledakan keras. Suara ledakan terdengar. Gempa susulan dari serangan ini menyebar ke segala arah, menciptakan lapisan riak. Bahkan pavilion tidak jauh menyala dengan penghalang cahaya level 1, menyerap akibatnya dan menghilang sekali lagi. Dapat dilihat bahwa serangan Tian Guangliang tidak meninggalkan ruang bagi lawannya untuk mundur. Dia sudah menggunakan semua kekuatannya. Pakaian semua orang berkibar tertiup angin kencang. Untungnya, kebanyakan dari mereka adalah prajurit murid elit, dan mereka juga tidak lemah. Gempa susulan tidak membahayakan salah satu dari mereka. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada sumber keterkejutan, dan mereka langsung tercengang. Mereka melihat Lin Xuan berdiri di tempatnya. Tangan kanannya ada di atasnya, dan dia meraih tongkat hitam panjang itu. Dia tidak terluka sama sekali, bahkan rambut dan pakaiannya tidak berantakan. Semua orang tercengang, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Bahkan Tian Guangliang, yang berdiri di seberang mereka, terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi hasilnya. Daftar kuat baru mengatakan bahwa kekuatan tempur Lin Xuan mendekati 10 besar.
Selain itu, ada banyak rumor tentang Lin Xuan. Dia tidak berani ceroboh. Dia melepaskan kekuatan penuhnya saat dia menyerang, dan bahkan konsepsi artistik 10% bumi meledak. Dia melepaskan serangan terkuatnya. Namun, Lin Xuan bahkan tidak menggunakan trukinya atau seni bela diri. Dia mengangkat tangannya dan menerima serangannya begitu saja. Apakah ini benar? Dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Tian Guangliang tercengang, tetapi Lin Xuan tidak. Tangan kanan Lin Xuan, yang memegang tongkat hitam panjang, bergerak sedikit. Di sisi yang berlawanan, Tian Guangliang, yang masih linglung, merasakan kekuatan yang kuat datang dari tongkat hitam panjang. Dalam sekejap, dia terbang tanpa perlawanan. Lin Xuan mengirimkan telapak tangan lain. Kali ini, dia masih tidak menggunakan seni bela diri, dia juga tidak mengedarkan truki. Ini hanya pukulan biasa, tapi di mata Tian Guangliang, itu seperti gunung besar yang menekannya, kekuatannya sangat menakutkan. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, seluruh tubuhnya gemetar, dan keringat dingin menetes dari dahinya. Dia merasakan ancaman fatal. Dia mengerti bahwa jika telapak tangan ini mengenainya, kemungkinan besar dia akan mati di tempat. Dia buru-buru mengaktifkan truki dan mengedarkan konsepsi artistik bumi. Dia melemparkan pukulan, menggunakan pelanggaran sebagai pertahanan. Bab 119. Mengambil kesempatan untuk memeras. Saat berikutnya, tinju dan telapak tangan bertabrakan. Tian Guangliang merasakan kekuatan luar biasa melonjak ke arahnya seperti lautan. Dia sangat terkejut, namun, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dalam sekejap, rasa sakit yang tak tertahankan terasa. Suara tulang renyah terdengar. Dia tahu bahwa tulang di lengannya telah patah, tapi itu belum semuanya. Setelah tinjunya jatuh tanpa daya, telapak tangan terus maju dan mendarat di dadanya. Serangkaian suara menusuk tulang terdengar. Sebuah cetakan telapak tangan muncul di dadanya. Tian Guangliang merasakan sakit yang tajam datang ke arahnya. Dia tidak bisa lagi menahannya. Dia berteriak dan terbang puluhan meter jauhnya. Dia menghancurkan kawah besar ke tanah, dan ledakan keras terdengar. Darahnya mengalir keluar dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Napasnya menjadi lemah, dan dia terluka parah. Di sisi yang berlawanan, Lin Xuan masih berdiri di tempat yang sama, dan ekspresinya masih acuh tak acuh. Dia membuang tongkat hitam panjang di tangan kanannya. Seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Arena menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang saat mereka melihat pemandangan di depan mereka. Mata semua orang melebar, menatap Lin Xuan yang tenang dan Tian Guangliang yang terluka parah. Mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Mereka hanya bereaksi setelah beberapa saat. Dalam sekejap, suara mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Arena juga menjadi berisik. Dia benar-benar mengalahkan Tian Guangliang dalam sekejap. Ini terlalu kuat. Selain itu, dia bahkan tidak menggunakan seni bela dirinya, truki, dan dia mengalahkan Tian Guangliang dalam sekejap. Apakah ini benar-benar murid baru? Bukankah ini terlalu palsu? Sepertinya perkiraan di register itu tidak palsu. Tidak, daftar itu meremehkan Lin Xuan. Lin Xuan mungkin tidak hanya mendekati 10 besar, tetapi dia sudah memiliki kekuatan yang menakutkan untuk masuk 10 besar. Murid-murid di sekitarnya semua terkejut dan terkejut. Mata mereka terfokus pada Lin Xuan. Mata mereka membelalak, dan hati mereka bergetar. Meskipun mereka telah sadar kembali, mereka masih belum pulih dari keterkejutan mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi hasilnya. Meskipun mereka sudah memperkirakan bahwa Tian Guangliang akan kalah, bagaimanapun, Lin Xuan dengan mudah mengalahkan Hu Yuanhua di arena perjudian. Meskipun peringkat daftar kuat Tian Guangliang lebih tinggi dari Hu Yuanhua, kekuatannya tidak jauh lebih kuat. Oleh karena itu, tidak mungkin dia akan cocok untuk Lin Xuan. Mereka tidak percaya bahwa kekuatan tempur Lin Xuan mendekati 10 besar dalam daftar kuat. Ini karena mereka telah melihat kekuatan kuat dari 10 besar. Mereka semua adalah lawan di 10 besar. Bahkan jika itu adalah bagian bawah dari 10 besar, mereka mungkin tidak dapat menahan beberapa gerakan. Meskipun bakat Lin Xuan sangat tinggi dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya, dia juga telah memecahkan rekor yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada akhirnya, dia hanya berada di level pemula untuk waktu yang sangat singkat. Dari sudut pandang mereka, Lin Xuan tidak dapat dibandingkan dengan 10 besar. Karena itu, mereka merasa tidak mudah bagi Lin Xuan untuk mengalahkan Tian Guangliang. Paling tidak, dia harus memiliki pertempuran sengit sebelum dia bisa melakukannya. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Xuan akan mampu menahan serangan habis-habisan Tian Guangliang setelah melepaskan konsepsi artistik 10% tentang bumi.
Setelah itu, dia mengirim Tian Guangliang terbang dengan satu serangan telapak tangan, melukainya dengan parah. Lin Xuan, di sisi lain, memiliki ekspresi tenang dari awal hingga akhir. Dia bahkan tidak menarik napas dalam-dalam. Ini adalah kekalahan instan yang sangat jelas. Semua murid sangat terkejut di dalam hati mereka. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan Lin Xuan. Lin Xuan bahkan lebih menakutkan daripada rumor. Dia bahkan lebih menakutkan daripada yang tercatat dalam daftar kuat. Dia dengan paksa menahan serangan kekuatan penuh Tian Guangliang, tetapi dia tidak terluka sedikit pun. Dengan kekuatan seperti ini, dia sudah bisa masuk 10 besar dan tidak mendekati 10 besar. Pada saat ini, basis kultivasi Lin Xuan dan Qi belum mencapai tahap putaran kondensasi. Dengan kata lain, Lin Xuan hanya berada di tahap transformasi Qi, dan dia sudah memiliki kekuatan yang menakutkan yang memungkinkannya masuk 10 besar daftar kuat. Ini menunjukkan bahwa bakat Lin Xuan bahkan lebih menakutkan. Kekuatannya jauh lebih tinggi dari apa yang dikatakan rumor. Semua murid juga terkejut sampai-sampai tidak bisa mengendalikan diri. Tidak jauh dari situ, Tian Guangliang, yang terbaring di tanah dengan luka parah, juga sangat terkejut. Dia juga tidak menyangka Lin Xuan begitu kuat. Dia sebenarnya tidak bisa melawan sama sekali. Kekuatan serangannya setelah menggunakan konsepsi artistik 10% bumi sangat kuat. Bahkan orang-orang peringkat 20 teratas tidak berani mengatakan bahwa mereka akan dapat menerimanya. Namun, Lin Xuan bahkan tidak menggunakan truki dan seni bela dirinya, dan dia dengan paksa menggunakan telapak tangannya untuk menahannya. Selanjutnya, dia tidak terluka sedikit pun. Dengan kekuatan fisiknya, bahkan mungkin di antara 10 besar, tidak banyak yang bisa menandinginya. Kekuatan yang ditampilkan Lin Xuan jelas jauh lebih kuat dari apa yang dikatakan rumor. Tapi Lin Xuan bahkan tidak menggunakan truki, seni bela diri, atau konsep. Dia juga tidak mengeluarkan senjata spirit. Jelas, apa yang dia ungkapkan hanyalah puncak gunung es dari kekuatan sejatinya. Ketika dia memikirkan hal ini, Tian Guangliang bahkan lebih terkejut. "Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja?" Hanya ketika kepala pelayannya datang dan membantunya berdiri, dia kembali sadar. Kejutan di hatinya tidak tenang sedikit pun. Di sisi lain, Lin Xuan tersenyum ketika melihat adegan ini. Itu benar, Lin Xuan berpikir sejenak, dan ekspresi puas melintas di matanya. Meskipun skill Golden Scale Barbaric Elephant Arts ini menghabiskan banyak energi, kekuatannya masih cukup besar. Dalam 4 hari pengasingan ini, sebagian besar sumber daya kultivasinya dihabiskan untuk keterampilan seni gajah barbar skala emas dan bukan untuk meningkatkan basis kultivasinya. Tapi untungnya, itu tidak. Meskipun seni gajah barbar skala emasnya belum mencapai tingkat pemula, kekuatannya telah meningkat 300.000 jin, mencapai 800.000 jin. Kekuatan 500.000 jin sudah cukup untuk dengan mudah menekan sebagian besar prajurit Condensation Spin Stage Peak. Dan sekarang, kekuatan 800.000 jin ini bisa menghancurkan hampir semua prajurit Condensation Spin Stage Peak dengan satu tangan. Bahkan prajurit tahap pembukaan roh awal biasa mungkin tidak dapat menahannya. Pada saat yang sama, pertahanannya juga meningkat sedikit. Setidaknya, bahkan tahap putaran kondensasi pun tidak bisa mengalahkannya sekarang. Dia baru saja menggunakan Tian Guangliang untuk menguji tekniknya. Serangan kekuatan penuh Tian Guangliang bahkan telah menyebabkan konsep bumi 10% meledak. Namun, Lin Xuan berhasil memblokir serangannya hanya dengan satu tangan, tidak meninggalkan bekas luka yang terlihat. Dia juga tidak merasakan apa-apa. Setelah itu, dia menarik sebagian dari kekuatannya dan dengan mudah melukai Tian Guangliang. Hasilnya jelas, Lin Xuan juga cukup puas. Setelah itu, dia berjalan menuju Tian Guangliang, yang baru saja menerima bantuan dari kepala pelayan. "Kakak senior Lin, ini adalah token daftar kuat saudara laki-laki junior. Ambillah, saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda." "Saya mengaku kalah." Melihat Lin Xuan berjalan, Tian Guangliang mengambil inisiatif untuk mengeluarkan token daftar kuat dan dengan hormat menyerahkannya. Dalam pertempuran ini, dia melihat kekuatan tirani Lin Xuan dan bahkan potensi yang lebih menakutkan. Dia tidak berani memiliki pikiran lain dan hanya bisa mengagumi dan menghormati Lin Xuan. Tapi tepat setelah itu, kata-kata Lin Xuan mengejutkannya. "Saya tidak membutuhkan token daftar kuat Anda. Saya tidak ingin mengubah tempat tinggal saya untuk saat ini. Anda dapat terus memegang barang-barang ini. Namun, menurut Anda berapa nilai token daftar kuat Anda?" Lin Xuan mengatakannya dengan acuh tak acuh. Adegan itu menjadi sunyi sekali lagi. Bab 120, Hukuman dan Hadiah. Setelah Lin Xuan selesai berbicara, kerumunan terdiam sekali lagi. Semua orang menatap Lin Xuan dengan linglung, tidak dapat bereaksi tepat waktu.
Bahkan Tian Guangliang merasakan hal yang sama. Apakah mereka salah dengar? Setelah Lin Xuan mengalahkan Tian Guangliang dalam sekejap, dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak menginginkan token daftar kuat dan mengganti token tersebut. Tapi bukankah murid elit biasa akan saling menantang demi token dan peringkat daftar kuat? Selanjutnya, Lin Xuan bahkan bertanya kepada Tian Guangliang berapa nilai token daftar kuat dan apa yang dia maksud dengan itu. Kata-kata ini terlalu membingungkan. Setelah semua orang bereaksi, mereka semua bingung. Tapi segera, mereka menyadari apa yang terjadi ketika mereka mengingat kinerja Lin Xuan sebelumnya. Seperti yang diharapkan, Lin Xuan harus melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Dia mencoba mendapatkan sumber daya kultivasi, bukan? Sama seperti di arena perjudian, dia mengeluarkan tantangan dan memenangkan taruhan. Itu sama di sini. Dia mengambil inisiatif untuk menantang murid elit lainnya, tetapi setelah dia dengan mudah menang, dia mengatakan bahwa itu dia tidak menginginkan token daftar kuat. Dia bertanya kepada pihak lain tentang harga token daftar kuat. Yang dia maksud sudah jelas. Dengan kata lain, jika seseorang ingin mempertahankan peringkatnya dan mempertahankan token daftar kuat, orang itu harus membayar harganya. Peringkat orang ini dan nilai token daftar kuatnya adalah apa yang dia pikirkan. Orang ini akan menilai nilainya untuk dirinya sendiri. Manfaatnya akan dimaksimalkan. Setelah memahami ini, semua orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah seseorang menggunakan daftar kuat sebagai tantangan untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Meskipun sekte tidak memiliki aturan seperti itu dan dia dapat dianggap telah menggunakan celah ini, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa tentang itu. Namun, tidak ada yang memikirkannya sebelumnya, atau mungkin bisa dikatakan bahwa beberapa orang telah memikirkannya, tetapi tidak ada yang berani melakukannya. Lin Xuan adalah orang pertama yang benar-benar menerapkannya. Dia layak disebut jenius nomor 1 sekte. Otaknya benar-benar bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Semua orang memiliki senyum pahit di wajah mereka. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Pada saat yang sama, mereka merasa sedikit aneh di hati mereka. Apakah Lin Xuan kekurangan sumber daya kultivasi begitu saja? Setelah memasuki sekte dalam, misi utamanya adalah mendapatkan sumber daya kultivasi. Namun, jika dia terus mengumpulkan begitu banyak sumber daya budidaya, dia memperkirakan bahwa dia akan dapat mencapai puncak tahap putaran kondensasi. Lin Xuan, di sisi lain, masih merupakan tahap transformasi Qi, bahkan bukan tahap putaran kondensasi. Namun meski begitu, Lin Xuan tampaknya masih kekurangan sumber daya kultivasi. Sekarang, dia sedang memikirkan cara untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Meskipun mereka semua tahu akal sehat, yaitu, semakin tinggi bakat seseorang, semakin besar potensi seseorang, dan semakin kuat kekuatan tempur seseorang di antara mereka yang memiliki level yang sama. Tetapi pada saat yang sama, semakin banyak sumber daya kultivasi yang dia butuhkan, semakin mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang-orang dari level yang sama. Mereka juga tahu bahwa bakat Lin Xuan sangat tinggi, jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Tetapi jumlah sumber daya kultivasi yang dia butuhkan terlalu menakutkan, bukan? Ini lebih dari 10 kali lebih banyak dari apa yang mereka miliki ketika mereka berada di tahap transformasi Qi. Bahkan sekarang, saudara penerusnya dan bahkan Liu Qianyu, yang berada di alam yang sama dengan Lin Xuan, tidak dapat dibandingkan dengannya. Tiba-tiba, tebakan berani muncul di benak semua murid. Mungkinkah bakat Lin Xuan jauh lebih tinggi daripada rumor? Bahkan bakatnya jauh lebih tinggi daripada kakak senior sulung Liu Qianyu. Itulah mengapa dia membutuhkan sumber daya kultivasi dalam jumlah besar. Memikirkan kembali kinerja Lin Xuan sejak dia masih pemula, setiap kali dia memperoleh sejumlah besar sumber daya kultivasi, dia akan meningkat dengan cepat, dan kekuatannya akan meningkat dengan selisih yang besar. Faktanya, dia hanya seorang prajurit tahap transformasi Qi sekarang, dan bahkan seorang prajurit tahap spin kondensasi pun tidak cocok untuknya. Kekuatan tempurnya sangat tinggi sehingga bahkan Tian Guangliang, yang berada di peringkat ke-23 dalam daftar kuat, bukanlah tandingannya. Dalam sekejap, Lin Xuan dengan mudah mengalahkan Tian Guangliang. Segala macam hal telah terjadi. Semua murid tidak bisa membantu tetapi mengkonfirmasi tebakan ini di dalam hati mereka. Dalam sekejap, mereka tidak bisa tidak terpana sekali lagi oleh bakat Lin Xuan. Jika tebakan mereka benar, bukankah bakat Lin Xuan sedikit terlalu menakutkan? Dia tidak bisa lagi digambarkan sebagai jenius nomor 1 sekte tersebut. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu dia adalah salah satu jenius teratas dalam sejarah sekte tersebut. Para murid juga jatuh ke dalam keadaan syok yang lebih dalam. Dan di arena, ketika Tian Guangliang mendengar ini,
Meskipun dia tidak berpikir sebanyak murid-murid lain, dia mengerti arti di balik kata-kata Lin Xuan. Terus terang, Lin Xuan ingin dia membayar untuk mempertahankan peringkatnya. Tian Guangliang tidak bisa membantu tetapi memiliki ekspresi aneh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat metode seperti itu. Meskipun tidak terduga, itu masih dalam aturan sekte. Setelah itu, Tian Guangliang tidak terlalu memikirkannya dan mulai merenung. Menghabiskan uang untuk menyimpannya. Apakah token daftar kuat ini layak atau tidak? Tapi dia tidak berpikir lama sebelum dia memutuskan untuk membayar. Pertama-tama, Lin Xuan memiliki potensi tak terbatas. Tidak perlu baginya untuk menyinggung Lin Xuan untuk ini. Kedua, peringkat daftar kuat memiliki banyak manfaat baginya. Apakah itu reputasi, alokasi sumber daya, lingkungan hidup, atau aspek lainnya, dia tidak bisa menyerah. Jika dia tidak memiliki sumber daya kultivasi, maka jadilah itu. Dengan kekuatannya, jika dia pergi misi, dia bisa mendapatkannya kembali paling lama dalam 1 atau 2 bulan. Setelah itu, Tian Guangliang memandang Lin Xuan dan berkata, "Kakak senior Lin, saya hanya memiliki 100.000 poin kontribusi dan 6.000 batu roh tersisa. Apakah menurut Anda itu cukup? Saya tidak punya pilihan lain." Ketika murid-murid di sekitarnya mendengar ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, dan rasa absurditas menyembur keluar dari hati mereka. Tian Guangliang benar-benar setuju. Dia mengambil hampir semua tabungannya. Semua murid tidak bisa mempercayainya. Namun, ketika mereka memikirkannya, mereka dapat dengan cepat memahami apa yang dilakukan Tian Guangliang. Lagi pula, selain Lin Xuan, hampir semua orang telah mencapai murid elit setidaknya selama setengah tahun. Mereka menikmati semua jenis perlakuan istimewa dari daftar kuat. Itu juga sangat sulit bagi mereka untuk menyerah pada manfaat ini. Tentu, ketika Lin Xuan mendengar ini, dia menganggukkan kepalanya dan mengungkapkan sedikit senyum. Ini jauh lebih dari yang dia harapkan. Sepertinya murid-murid elit ini bahkan lebih kaya dari yang dia bayangkan. Mungkin dia bisa mendapatkan sedikit lebih banyak kali ini. Sudut mulut Lin Xuan meringkuk menjadi senyuman. Tian Guangliang menghela nafas lega saat melihat ini. Setelah itu, dia mentransfer 100.000 poin kontribusi dan 6.000 batu roh ke Lin Xuan. Lin Xuan menepuk bahu Tian Guangliang dan berkata, "Saudara muda Tian, kamu tidak buruk. Jangan khawatir, Anda akan memulihkan diri selama 2 bulan ke depan. Jika ada yang berani menantangmu, mereka akan melawanku." Lin Xuan membuat janji lain. "Terima kasih, kakak senior Lin." Tian Guangliang langsung berterima kasih padanya. Itulah yang dia khawatirkan. Orang harus tahu bahwa itu sekte tersebut menetapkan bahwa itu setiap murid elit harus tanpa syarat menerima 3 tantangan dari murid berpangkat rendah setiap bulan. Adapun luka-lukanya, bahkan jika dia pulih dalam waktu sebulan, dia masih dalam keadaan lemah, dan kekuatan fisiknya akan menderita kerugian besar. Bulan depan, murid lain mungkin menantangnya, dan itu akan berisiko. Dan sekarang, dengan janji Lin Xuan, masalah masa depan ini tidak akan ada lagi. Dia secara alami senang.